Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Merzan Maulana NIM 2019-03-50008. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait jurnal kasus kematian akibat diklorvos dan juga pentoat. Nah, jadi di sini pestisida itu merupakan zat untuk membunuh dan juga mengendalikan hama. Nah, organofosfat sendiri merupakan zat kimia yang terkandung pada pestisida untuk dapat membunuh hama. Nah, organofosfat ini biasanya juga digunakan dalam produk rumah tangga seperti pembasmi nyamuk, kecoa, dan juga lain-lain. Nah, diklorvos dan pentoat ini merupakan pestisida golongan organofosfat yang umum digunakan di seluruh dunia. Namun senyawa tersebut juga memiliki efek toksik pada manusia. Nah, pada manusia sendiri, organofosfat ini bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, miosis, dan juga kelemahan otot. Lalu untuk pemeriksaannya sendiri, senyawa diklorvos dan pentoat ini di laboratorium pengujiannya memerlukan metode yang cukup teruji dengan hasil yang optimal. Nah, pada kasus kematian oleh diklorvos dan pentoat sendiri, sampel biologis yang digunakan bervariasi tergantung dari kebutuhan pemeriksaannya. Lalu konsentrasi organofosfat ini dalam berbagai cairan tubuh dan jaringan dapat membantu menemukan spesimen yang dipilih dalam pengujian analisis toksikologi postmortem. Nah, sampel yang berupa spesimen biologis ini memerlukan perlakuan khusus untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal untuk mendapatkan hasil yang lalu keracunan pestisida organofosfat ini sendiri merupakan masalah utama bagi kesehatan di seluruh dunia. Diklorvos dan pentoat ini sendiri merupakan pestisida golongan organofosfat dan terdapat beberapa kasus forensik penggunaan diklorvos dan pentoat yang menimbulkan keracunan bahkan kematian. Nah, salah satu dengan diklorvos dan pentoat yaitu pada seorang pria berusia sekitar 80 tahun di Tokyo. Pria tersebut ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya dengan catatan bunuh diri dan botol berisi cairan kecoklatan gelap yang diduga terdiri dari diklorvos dan pentoat. Nah, hasil pengujiannya sendiri dari analisis toksikologi forensiknya menunjukkan bahwa korban telah terpapar diklorvos dan konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan efek kematian pada korban dan pentoat yang dicerna. Lalu diklorvos dan pentoat ini sendiri merupakan pestisida golongan organofosfat yang bekerja dengan menghambat asetilkolinesterase sehingga terjadi akumulasi asetilkolin pada sinapsis kolinergik yang menyebabkan rangsangan berlebih pada reseptor muskarinik dan juga nikotinik. Nah, organofosfat ini sendiri mampu menghambat kerja enzim kolinesterase karena berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, sebenarnya asetilkolin ini sendiri berperan penting pada sistem saraf autonomi yang mengatur kerja pupil mata, jantung, dan juga ini dapat terjadi melalui kulit, mata, mulut jika tertelan dan juga hidung jika terhirup dengan dosis yang berlebih. Gejala awalnya itu biasanya ruam dan iritasi kulit, mual, muntah, lemah, sakit kepala, dan juga gangguan penglihatan. Nah, secara umum sendiri tugas analisis toksikolog forensik dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu penyiapan sampel, uji penapisan atau screening test, uji konfirmasi yang meliputi uji identifikasi dan kuantifikasi, lalu interpretasi temuan analisis dan juga penulisan laporan analisis. Nah, pada umumnya sampel dari toksikologi forensik ini sendiri berupa spesimen biologis seperti cairan biologis, darah, urin, air ludah, jaringan biologis, atau organ tubuh. Preparasi sampel ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan analisis toksikologi forensik. Kasus kematian akibat keracunan diklorvos dan pentoat ini merupakan bagian dari postmortem toksikologi. Nah, toksikologi postmortem sendiri digunakan untuk mendeteksi adanya alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian. Adapun tahapan analisis postmortem toksikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyiapan sampel. Nah, beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam tahapan penyiapan sampel adalah jenis dan sifat biologis spesimen, fisikokimia dari spesimen, serta tujuan analisisnya. Yang kedua itu ada uji penapisan atau screening test. Nah, toksikologi postmortem biasanya diawali dengan uji screening obat. Nah, uji screening ini dapat dilakukan dengan
general unknown test atau pendekatan terbuka dan dengan pendekatan yang ditargetkan. Pendekatan yang ditargetkan sendiri dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Berikutnya ada uji pemastian atau confirmatory test. Nah, uji pemastian ini bertujuan untuk memastikan identitas dari analit. Meningkatnya derajat spesifitas pada uji ini akan sangat memungkinkan mengenali identitas analit sehingga dapat menentukan secara spesifik toksikan yang ada. Nah, hasil uji pemastian ini dapat dijadikan dasar untuk memastikan atau menarik kesimpulan apakah pasien tersebut memakai obat-obat terlarang tersebut. Yang berikutnya itu ada determinasi dan interpretasi temuan analisis. Nah, uji determinasi ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Lalu data temuan hasil uji penapisan ini dapat dijadikan petunjuk, bukan untuk menarik kesimpulan bahwa seorang telah terpapar atau menggunakan obat terlarang. Nah, analisis toksikologi postmortem ini sendiri dilakukan pada salah satu kasus bunuh diri dengan diklorvos dan pentoat pada seorang pria yang berusia sekitar 80 tahun tadi yang sebelumnya sudah saya bahas di awal. Nah, pada kasus tersebut diawali dengan uji screening obat dengan menggunakan prinsip immunochemical drug screening kit triac DOA. Nah, triac DOA ini sendiri merupakan salah satu immunase yang digunakan untuk penentuan kualitatif dari metabolit utama penggunaan obat-obat terlarang. Lalu dalam penelitian ini uji screening menggunakan immunochemical drug screening kit triac DOA tetapi memberikan hasil negatif sehingga dapat diketahui bahwa kasus kematian tersebut tidak disebabkan oleh obat-obat terlarang. Lalu berdasarkan deskripsi kasus dijelaskan bahwa polisi menemukan barang bukti berupa botol yang berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari diklorvos dan pentoat. Nah, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengujian screening obat untuk ujian screening obat dengan pendekatan yang ditargetkan. Nah, hasil dari pemeriksaan secara internal pada kasus kematian ini yaitu darah jantung berwarna merah kehitaman, mukosa esofagus denaturasi menjadi warna kecoklatan dan juga kehilangan elastisitas. Serta di dalam lambung ditemukan cairan berlumpur coklat dengan bau yang mudah menguap. Nah, hasil pemeriksaan internal ini menunjukkan ciri-ciri tubuh bahwa terpapar oleh adanya senyawa diklorvos dan juga pentoat. Lalu yang selanjutnya dilakukan uji konfirmasi atau uji pemastian untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian yang telah dilaporkan. Uji pemastian dari kasus tersebut menggunakan teknik HPLC MS. Nah, pada kasus ini sampel yang akan dari hasil otopsi adalah sampel darah, urin, dan juga cairan pencernaan. Lalu berdasarkan hasil uji screening dan konfirmasi pada spesimen sampel, didapatkan adanya kedua senyawa tersebut ada sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Pada tahap determinasi dan interpretasi hasilnya, data hasil kuantifikasi senyawa target dikaitkan dengan deskripsi kasus untuk dapat menarik kesimpulannya. Nah, untuk hasilnya sendiri, itu menggunakan metode HPLC-MS. Nah, secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorvos yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan hasil tersebut dibandingkan dengan data kematian yang pernah dilaporkan tentang kematian yang diakibatkan oleh diklorvos dan pentoat, itu hasil determinasi senyawa diklorvos pada sampel organ tubuh korban yaitu didapatkan konsentrasi diklorvos sebesar 11,6 mikrogram per mililiter pada kapasitas jantung kiri, 4,6 mikrogram per mililiter pada kapasitas jantung kanan, dan 2,54 mikrogram per mililiter pada urin dan juga 7,35 gram pada isi perut. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa memang benar korban telah terpapar oleh diklorvos dan juga dilihat dari distribusi senyawa tersebut semua jalur metabolisme tubuh. Lalu hasil determinasi diklorvos juga diperkuat dengan tanda-tanda lain pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan overdosis terhadap diklorvos sendiri. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini saya dapat menarik kesimpulan pertama itu diklorvos dan pentoat itu merupakan pestisida golongan organofosfat yang memiliki efek toksik pada manusia dan juga dapat menyebabkan kematian. Lalu penanganan kasus bunuh diri akibat diklorvos dan pentoat tadi dapat dapat dilakukan uji dari penyiapan sampel, uji penapisan, uji pemastian, determinasi, dan juga interpretasi data. Nah, uji screening pada kasus ini dilakukan dengan pendekatan ditargetkan berdasarkan bukti yang ditemukan berupa botol yang berisi diklorvos dan juga pentoat tadi.
Uji pemastian dilakukan untuk mengenali identitas analit sehingga dapat menentukan secara spesifik toksikan yang ada. Determinasi bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Dan analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS ini secara spesifik menunjukkan konsentrasi di klorofos yang cukup tinggi. Nah, hasil determinasi di klorofos juga diperkuat dengan tanda-tanda lain pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan karena overdosis terhadap diklorofos. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait jurnal kasus kematian akibat diklorvos dan pentoat ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.